Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa hadir ya, bersama-sama di Masjid Al-Kautsar. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa tergerak hatinya, menggerakkan kaki anggota tubuh kita untuk hadir bersama-sama di sini. Ini patut kita syukuri. Dengan kita bersyukur, nanti Allah akan tambah nikmatnya sehingga kita akan diberikan kemudahan untuk melakukan amal kebaikan. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan pembahasan terkait dengan syirik, kita patut merenung ya, untuk bersama-sama kita yang alhamdulillah sudah diberikan kesempatan bisa ngaji, bisa menuntut ilmu, kita harus bisa mengkoreksi diri kita. Jadi orang yang ngaji harus beda dengan orang yang tidak ngaji. Ya, kan harusnya begitu ya. Jadi kalau kita sudah ngaji, sudah rutin belajar, kok ternyata sama saja dengan orang yang tidak ngaji, ya berarti selama ini kita belajarnya tidak ada manfaatnya. Jadi kalau misalnya kita belum bisa baca Quran, terus kemudian ada seorang ustadz yang mengajarkan bagaimana cara membaca Quran, kita sama sekali belum bisa. Ya jangankan baca juz amma, huruf Al-Quran pun kita nggak paham gitu. Huruf Al-Quran itu kan ada yang tidak berharokat, ada yang pakai harokat, nah gitu kan. Karena kalau tidak ada harokatnya, yang seperti angka 1 ini kan bacanya alif. Tapi kalau nanti ada tanda di atasnya, coret, atau nyebutnya fathah, baru bacanya A, gitu kan. Kalau coretnya di bawah, I. Kalau bentuknya dikasih lengkung jadi U, nah gitu. Nah dengan kita belum tahu, dengan belajar, harusnya kita tahu, oh ya, berarti kalau ini bacanya A, I, U, terus belajar. Nah ternyata setelah belajar kok ditunjukkan huruf Arab, baca kok tetap nggak bisa. Nah berarti ada yang salah. Betul ya? Itu. Jadi kita dikhususkan masak, belajar masak, ngerti ilmunya, di rumah masak tetap nggak bisa. Masak air sampai kering, nah ini masalah ini. Nah kemarin belajarnya bagaimana gitu. Nah saya mengajak bapak-bapak untuk kita mengkoreksi ya, saya sudah belajar, nah harusnya beda dengan orang yang tidak pernah belajar, apalagi dengan orang yang bukan Islam. Nah ini saya awali dulu, saya kasih contoh tadi barusan turun hujan, ya hujan. Orang yang punya ilmu, paham, mengamalkan dan tidak, harusnya berbeda dalam menyikapi turun hujan.
Macam-macam hujan itu disikapinya. Ada yang marah-marah, ada. Hujan, mana sih motor barusan saya cuci hujan. Capek. Nah, gitu. Nah kalau itu nggak pernah ngaji ya maklum gitu, nggak apa-apa. Karena belum tahu ngaji kan belum tahu kan. Apalagi yang begitu bukan Muslim, ya sudah. Oh, namanya bukan Muslim. Terus habis itu mencela kadang-kadang, apa aja gini, hujannya begini, bikin ribet aja, rumah bocor. Loh, bocor kok nyalain hujan? Kalau mau bocor, diperbaiki ya, gitu. Gentengnya diganti atau ditambal dan sebagainya. Ada satu hal yang kita harus pahami ya, Bapak-bapak ya. Saya kasih contoh ya, Bapak buat gambar, ya, bikin gambar. Terus saya bilang, ini gambarnya jelek. Saya bilang gitu. Bapak yang gambar tersinggung nggak kira-kira? Saya secara nggak langsung itu menghina Bapak, betul ya? Ini ada gambar, yang gambar Bapak nih. Gambar apaan kayak gini? Bikin dipalah jelek, bikin puyeng aja. Saya tadi nggak lihat apa-apa, pikiran saya tenang lihat gambar, mah stres saya. Ada yang dengar, itu wah ini Pak Budi kurang ajar buat saya, menghina saya. Nah, pertanyaannya adalah, ketika turun hujan, yang menurunkan hujan adalah kalau Bapak baca Quran, Allah sebutkan hujan itu rahmat. Rahmat itu harusnya diterima, disyukuri, Pak. Jangan dihina, diejek. Kalau Anda menghina hujan, Anda mengejek hujan, mencela hujan, secara tidak langsung Anda mencela yang menciptakan hujan. Yaitu, nah, di sini saya mengajak Bapak-bapak untuk kita yang sudah ngaji, harusnya beda. Nah kalau ada orang bukan Muslim menghina ya namanya bukan Muslim ya sudahlah. Ya. Atau dia mengaku Islam tapi tidak pernah ngaji, ya berarti dia belum tahu. Nah kita yang sudah sering ngaji kok masih begitu, ada yang salah. Ya, yang salah siapa? Siapa yang salah? Gurunya. Saya kan pernah ngasih contoh ya. Ini ibarat HP ini. Ini HP ya, Bapak punya HP biar gampang memahaminya. Kadang-kadang HP itu kan nanti lowbat, betul ya, baterainya habis. Betul kan? Manusia juga begitu. Kadang-kadang imannya itu turun. Kalau imannya turun harusnya dicas. Nah, kalau HP dicas itu ambil colokan, masukin colokan ke listrik. Nah, harusnya nanti terisi kembali. Ketika iman seseorang turun kecil, ya, itu yang harus dilakukan apa? Ngaji, Pak. Ngaji itu seperti ngecas, Pak. Nah, ketika ngecas, kalau sampai dicas HP-nya, baterainya tidak nambah, ada beberapa sebab, Pak. Sebab yang pertama adalah listriknya mati, tetap dicolokin, nggak ada arus yang masuk, betul kan? Itu sebab pertama. Sudah tahu nggak ada listriknya, dicolokin, nggak akan ada yang masuk, Pak. Nah itu betul tadi, yang salah gurunya betul. Itu betul. Jadi yang disampaikan itu bukan ilmu, kayaknya ngaji, tapi yang dibahas itu bukan ilmu, ya bukan ilmu. Jadi kayak tadi saya ngasih tahu kalau hujan itu adalah rahmat dari Allah, itu berarti listriknya sudah benar, listriknya sudah ada. Tapi kan ada orang kumpul-kumpul, kayaknya punya ngaji ya, tapi yang dibahas nanti bikin kerusakan, ngebom di mana segala macam. Nah itu nggak ada listriknya, nggak akan menambah iman sama sekali. Itu yang pertama. Berarti sudah betul. Nah berikutnya adalah ketika listriknya sudah betul masuk dicas, kok nggak nambah-nambah? Diem aja, 10 terus. Yang salah apa? Baterainya mati. Baterainya harus ganti. Nah berarti kalau ngaji yang disampaikan sudah benar, ilmunya sudah disampaikan betul, kok tidak ada perubahan? Yang masalah apanya? Baterainya, Pak. Baterainya apa? Hatinya, Pak. Hatinya yang rusak. Sakit hati. Minta ganti hati, Pak. Loh ini benar. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, kalau kalian itu ngaji, ya, ini ngaji nih, baca Quran, mendengarkan ceramah seseorang yang isinya itu Quran, hadis, atau Anda duduk malam-malam sholat, kok hatinya tidak bergetar, tidak ada perubahan apapun, maka berdoa kepada Allah, minta diganti hatinya. Karena hatinya sudah mati. Nah gitu. Ini nih, bukan saya ngomongin
bapak-bapak semuanya, tapi nanya diri masing-masing, oh ya, saya kok nggak ada perubahannya. Saya Islam tuh sholat sejak umur 17 tahun. Sekarang udah 25, 30. Kok masih begini-begini saja? Nah, berarti baterainya harus diganti. Beliin baterai baru. Nah, gitu. Kalau baterai HP gini memang harus beli, tapi kalau hati minta kepada Allah. Ya. Nah, gitu ya. Nah, di sini saya mengajak, mari kita sama-sama cas hati kita masing-masing. Baterainya biar nanti penuh lagi. Nah, begitu penuh dipakai lama. Ya, jangan sampai kayak lampu kelap-kelip mau mati lampunya. Harus ganti, ya, ganti. Nah, berikutnya saya akan lanjutkan. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa syirik besar, syirik akbar. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan syirik ashor atau syirik kecil. Bedanya apa? Syirik besar sama syirik kecil? Ya, siapa yang mau jawab? Boleh? Bedanya apa? Ayo, boleh? Biar paham dulu nih. Bedanya apa? Syirik besar dengan syirik kecil? Mana? Tidak dirasa. Ya. Jadi kalau syirik itu kan menyekutukan, ya, menyekutukan Allah. Nah, para ulama membedakan, ada yang kategorinya syirik besar, ada yang kategorinya syirik kecil. Dua syirik ini sama-sama, ya ini ya, sama-sama menyebabkan pelakunya nanti diadab, disiksa di akhirat. Pelakunya sama-sama diadab di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan ya di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Nah ini ya. Jadi ini dipahami kembali. Jadi dosa apa saja ya, selain syirik, ketika pelakunya belum bertaubat di dunia. Jadi ini kan kalau kita masih hidup, berbuat dosa apapun, taubat kepada Allah, diampuni. Ya. Jadi ketika kita berbuat salah di dunia, dosa apapun itu diampuni. Kalau taubat kepada Allah. Tapi ketika sudah meninggalkan dunia ini, itu Allah sebutkan dalam Quran ini, yang dosanya kategori syirik tidak akan diampuni. Nah, selain dosa syirik, itu Allah akan ampuni bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal, dia melakukan dosa syirik, walaupun didoakan siapapun minta diampuni dosanya, tidak akan diampuni kecuali pelakunya sendiri yang waktu hidup bertaubat minta ampun kepada Allah. Dan ini sudah dijelaskan di dalam Quran. Contohnya bapaknya Nabi Ibrahim. Itu syirik. Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya, disebut oleh Allah tidak akan bisa. Itu Nabi Rasul yang mendoakan. Nabi Muhammad mendoakan pamannya, ditegur oleh Allah tidak bisa. Nah, jadi sini paham dulu ya. Nah, syirik itu nanti di akhirat pasti disiksa. Nah, cuma ada dua. Yang kita harus pahami, ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Nah, syirik besar, itu yang kemarin saya sampaikan contoh-contohnya. Nanti saya ulangi lagi ya. Itu pelakunya dinyatakan keluar dari Islam. Nah, ini bedanya syirik besar dengan
Syirik kecil. Kalau syirik besar, pelakunya keluar dari Islam dan dia akan masuk neraka selama-lamanya. Tapi kalau syirik kecil, pelakunya tidak masuk, tidak keluar dari Islam, dia akan disiksa oleh Allah di neraka, tidak selamanya. Tapi kalau dosa besar yang lain, kalau belum taubat, kalau Allah mengendaki diampuni, diampuni. Mungkin kalau ada orang tuanya meninggal, anaknya mendoakan, ya Allah, ampuni dosa bapak saya, ya Allah. Bisa ya diampuni, diampuni. Walaupun dulu pernah melakukan dosa besar, bukan syirik ya. Dosa besar itu kan ada minum khamr, itu dosa besar. Ada zina, ada membunuh, ada yang lain macam-macam. Itu dosa besar. Kalau Allah mengendaki diampuni, diampuni. Tapi kalau dosa syirik, tidak akan diampuni. Nah, sampai sini jelas? Nah, untuk dosa besar kemarin kita sudah bahas. Ya. Sudah bahas. Saya bacakan lagi beberapa contohnya. Ya, beberapa contoh. Kemarin orang yang terlibat sihir. Ya, sihir. Ya, jadi kalau ada orang bermain sihir, ikut sihir, ya berarti itu syirik yang besar. Ya, jangan main-main. Yang kedua, berhubungan dengan dukun paranormal. Minta kekayaan, minta jabatan. Itu bukan dosa kecil, tapi itu dosa syirik dan itu syirik besar. Percaya kepada ramalan. Ya. Diramal nanti kamu akan begini, nanti akan begini, akan begini. Ya, gitu. Itu syiriknya besar. Jadi syirik besar itu tidak hanya menyembah berhala saja ya. Zaman sekarang itu tadi ya, contohnya. Terus menggunakan pengobatan alternatif yang dengan bantuan jin. Nah, pakai dukun tadi. Ya. Terus menyembelih hewan yang untuk mencari keselamatan dipersembahkan kepada selain Allah. Kemarin kan saya kasih contoh kan. Mau bangun rumah, mau bangun jalan, terus kemudian menanam kepala sapi, kepala kerbau, itu syiriknya bukan kecil, syirik besar. Terus ada acara selamatan yang sifatnya menghilangkan kesialan. Oh ini kalau orang begini harus begini. Masih ada nggak? Ada. Pakai jimat. Nah ini berikutnya contoh lagi, pakai jimat. Jimat itu kan macam-macam ya bentuknya ya. Ada yang dipakai di tangan gini gelang gitu ya. Ada yang pakai kaki gitu kan, cincin yang bentuknya kalung gitu ya. Kita nggak tahu itu jimat atau bukan. Ya kalau Anda lihat saya ini jam ya, bukan jimat. Kalau cincin boleh nggak pakai cincin kaki? Boleh, silakan. Tapi kalau itu jimat, saya yakin dengan cincin ini orang akan tertarik kepada saya, itu syirik. Nah, gitu. Makanya ini hati-hati, kita harus paham. Kenapa ini saya perlu ingatkan buat saya sendiri dan bapak-bapak semuanya, karena jangan sampai kita kelihatannya sholat, rajin, tapi itu nanti nggak ada gunanya, semuanya akan hilang. Ya. Sesajen, nah, masih ada sesajen? Ada. Kalau di sini saya nggak nemukan, ya alhamdulillah nggak ada. Mengeramatkan kuburan. Ada nggak yang mengkeramatkan kuburan? Ada. Sama kuburan takut. Aduh ini sakti ini. Nah itu yang begitu-begitu tuh. Saya nggak tahu yang dipahami apa. Ada di dulu itu saya pernah dengar benar atau enggak ya. Tapi itu ceritanya katanya dulu itu kiswah penutup kain Ka'bah yang di Mekah itu. Dulu itu selalu ditaruh di bawah. Jadi itu nutup gitu. Tapi sama orang Indonesia itu beberapa diambil dan dipotong. Kainnya dipotong. Itu kainnya sutra, itu mahal. Kain itu saya pernah dapat info itu miliaran harganya kain itu. Dipotong. Dipotong bukan karena ini itu kain apa, dimasukin dompet. Buat jimat. Kita pakai ini aman ini. Nah, gitu. Aman. Nah makanya terus sekarang kain Ka'bah itu diangkat. Biar orang nggak bisa ngambil. Tapi orang-orang Indonesia masih ada loh. Di kuburannya Nabi di Madinah itu ada orang Indonesia yang datang itu gini-gini Pak.
Ini ngapain gitu? Kok tahu dari Indonesia? Oh, ngomongnya Jawa, kalau saya paham. Ini orang Jawa ini. Kalau nggak Jawa Tengah, Jawa Timur. Ngomong Jawa itu, wah ini orang Jawa. Habis itu di kuburan Nabi itu. Wah ini ngapain gitu? Itu mengeramatkan kuburan. Walaupun itu kuburannya Nabi, ya Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh kayak begitu. Nabi itu seorang manusia yang diberi keistimewaan oleh Allah sebagai Rasul, ya sudah sebatas itu saja. Yang bisa memberikan manfaat mudarat hanya Allah itu. Ya kita kalau mau pas ke situ ya datang ya sesuai dengan contohkan Nabi saja, mendoakan segala macam. Sudah gitu. Jangan minta kepada Nabi, nggak bisa. Kalau Nabi masih hidup minta didoakan boleh. Tapi kalau sudah meninggal enggak, sudah selesai. Kita yang mendoakan Nabi dengan baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan begitu. Ya. Nah itu contoh ya, perbuatan-perbuatan yang kategori syirik besar, termasuk nyembah berhala, nyembah pohon. Yang banyak lagi itu kalau orang pulang ke Jawa di jembatan tertentu itu sopirnya suruh dibel ya, din, misi mbah. Pernah dengar gitu? Oh pernah, saya pernah dikasih pesanan dulu, saya bilang enggak, ngapain? Ya kalau tadi saya bilang kalau orang itu bukan Islam, ya sudah dia kan nggak tahu. Atau orang Islam tidak pernah ngaji melakukan begitu ya dia karena belum tahu. Nah kita sudah ngaji, ya jangan begitu. Berarti ilmunya bermanfaat begitu, praktek. Ada rasa takut? Oh, enggak usah takut. Yang bisa memberikan manfaat, yang memberikan mudarat hanya Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Sudah. Itu. Yakin. Nah, gitu baru namanya baterainya itu DC. Nah, itu tadi contohnya, gitu ya. Nah, sekarang saya akan bicara tentang syirik kecil. Nah, syirik kecil itu tidak mengeluarkan dari Islam, tapi pelakunya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada sebuah hadis. Sebuah hadis yang cukup panjang. Saya bacakan artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama diadili pada hari kiamat kelak adalah ada 3 orang. Nah, jadi ini Abu Hurairah cerita, Nabi menyampaikan, nanti hari kiamat ada 3 orang yang diadili. Pertama, orang yang mati syahid. Nah, jadi ada orang yang mati syahid diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ia didatangkan ke pengadilan akhirat, lalu diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah. Maka ia pun mengakuinya. Allah bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang karena engkau hingga mati syahid. Jadi nanti ada orang yang mati syahid, diadili oleh Allah, disebut kamu dulu di dunia dapat nikmat ini. Ya betul ya Allah. Terus kamu saya kasih nikmat buat apa? Nah, gitu, gampangnya gitu. Saya berjuang ya Allah, sampai saya mati syahid. Jawabannya begitu, si orang ini. Allah menjawab, engkau dusta. Engkau dusta. Sebenarnya engkau berperang supaya orang-orang berkata memuji kamu, engkau orang yang pemberani. Dan memang itulah yang dikatakan orang-orang tentang dirimu. Kemudian Allah memerintahkan orang itu diseret ke neraka di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang pertama ini. Ya coba Bapak-Bapak perhatikan, Nabi menyampaikan bahwa nanti ada orang yang mati syahid, diadili oleh Allah, ditanya, dia mengatakan, saya di dunia mati syahid ya Allah. Saya berjuang di jalanmu ya Allah. Allah mengatakan, engkau dusta.
bohong. Kemudian Allah jelaskan, kamu itu dulu mati syahid, berjuang di jalan Allah, pengen dipuji, pengen disebut pemberani. Dan itu orang-orang sudah nyebut kamu itu. Kamu disebut pahlawan, sudah. Jadi di sini saya nggak akan kasih balasan apa-apa. Dilemparkan ke neraka. Seret dilemparkan ke neraka. Ini orang yang pertama. Kemudian orang yang kedua, seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta menghafal Al-Quran. Wah, ini nggak main-main nih. Orang yang kedua ini, orang yang mempelajari ilmu terus mengajarkan. Berarti siapa? Ustadz, guru ngaji, dan menghafal Quran. Tuh nggak main-main lagi dia, menghafal Quran. Jadi tidak hanya ngaji, dia ngajarkan ke orang lain dan dia menghafal Quran. Ia didatangkan ke pengadilan akhirat, lalu diperlihatkan nikmat-nikmat Allah kepadanya, maka ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya karenamu ya Allah, serta aku menghafal Al-Quran karenamu ya Allah. Allah berfirman, engkau dusta, bohong, bohong. Sebenarnya engkau mempelajari ilmu agar orang-orang berkata bahwa engkau adalah orang yang berilmu. Engkau menghafal Al-Quran agar orang-orang berkata engkau adalah seorang penghafal Quran, seorang hafidul Quran, seorang qori. Dan itulah yang sudah engkau dapatkan. Kemudian Allah memerintahkan agar orang itu diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Itu berat ini. Beratnya yang kedua. Ini orang yang kedua. Pertama tadi mati syahid. Yang kedua, orang mempelajari ilmu, mengamalkan hafal Quran. Yang ketiga, orang yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah dan berbagai macam harta. Berarti ini orang kaya. Kaya, Pak. Kasih rezeki, duitnya banyak. Lalu ia didatangkan ke pengadilan dan diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah. Maka ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang kau perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau suka agar harta dibelanjakan di jalan itu. Melainkan aku belanjakan hartaku di jalan itu karenamu. Allah berfirman, engkau dusta, bohong. Sebenarnya engkau melakukan itu agar orang-orang memujimu, agar orang-orang menyebutmu dermawan. Dan memang begitulah ya, yang dikatakan orang tentang kamu, dan itu sudah engkau dapatkan. Kemudian Allah perintahkan orang itu diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini Rasulullah SAW mengabarkan ada 3 orang. Ini bukan contohnya 3 orang aja ini. Ini 3 kondisi orang. Orang yang jihad di jalan Allah itu tidak hanya 1 orang. Orang yang mengajarkan ilmu nggak hanya 1 orang. Orang yang berderma tidak hanya 1 orang. Tapi 3 kelompok orang ini, itu di dunia dia kelihatannya baik. Mati syahid, ngajarin ilmu, hafal Quran, yang satu lagi kaya raya, banyak nyumbang. Tapi ternyata Allah tidak berikan balasan apapun di akhirat. Karena orang ini punya niat dalam hatinya, dia pengen mendapatkan pujian dari manusia. Nah, syirik kecil yang pertama ini disebut dengan riya, pengen dipuji. Nah pertanyaannya, manusia itu pengen dipuji gak? Pengen, betul kan? Kita tidak melakukan, dipuji itu senang loh Pak. Coba ya, Anda nggak pernah ketemu sama temennya udah lama nih, terus ketemu, terus temennya, tambah cakep aja, awet muda, seneng nggak? Padahal tahu kan, omongan itu bener apa enggak?
Bener tambah muda? Enggak, udah tambah umur, tambah tua. Kalau Anda bilang, oh ya benar saya tambah muda, ngaco berarti. Ada yang konslet. Tapi dipuji begitu seneng gak? Seneng. Coba Bapak pulang, nanti ketemu istrinya ngomong, wah mah kamu cakep bener mah hari ini mah. Bener, cakep bener. Seneng dia, seneng. Walaupun nanti kepala Anda dipegang ini. Ngapain mas kompleks? Kok tahu-tahu muji. Tapi orang dipuji itu seneng. Nah, karena manusia itu punya sifat pengen dipuji, boleh nggak pengen dipuji? Saya nanya nih, boleh nggak? Boleh. Terus gimana caranya? Kalau pengen dipuji orang, nggak akan dapat pahala apa-apa. Berarti kalau pengen dipuji oleh Allah, gitu saja. Karena kalau sifat manusia dihilangkan bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau saya, bapak-bapak beramal pengen dapat pujian, saya pengen dipuji oleh Allah. Jangan dipuji manusia. Karena kalau pengen dipuji manusia, Allah tidak akan berikan balasan apapun. Ini contohnya. Contohnya. Lu nggak main-main loh Pak. Orang mati syahid loh Pak. Mati syahid. Tidak dibalas. Orang ngaji, mengajarkan, hafal Quran. Tuh, nggak main-main loh. Ini amalan yang bukan simpel Pak. Kita belum tentu sanggup loh Pak. Benar kan? Mungkin ngaji bisa. Ngaji datang terus bisa. Ngajarin belum tentu ya kan. Ada yang bisa ngajar yang enggak. Ngapalkan Quran belum tentu juga. Kan nggak semua orang bisa. Ini amalan yang luar biasa. Coba bapak-bapak lihat. Dari pertama sholat dulu sampai sekarang hafalan Qurannya udah nambah belum? Saya nanya, nambah nggak? Nanya jawab dalam hati, nambah nggak? Kalau dulu hafalnya cuma separuh juz 30, sekarang masih tetap separuh, berarti tidak ada perubahan. Betul kan? Tidak ada perubahan. Kalau nambah jadi juz 30, nambah berarti. Al-Quran itu kan 30 juz. Kalau nggak bisa hafal 30 juz ya juz 30 lah. Nggak bisa Pak, ya sudah namanya nggak bisa. Nah berarti orang ini amalannya luar biasa. Saya ingin menyampaikan yang disampaikan Nabi ini orangnya amalannya luar biasa loh. Amalan yang luar biasa itu ketika tidak ada keikhlasan dalam dirinya, dia riya, itu syirik kecil, Allah tidak akan balas. Nah apalagi cuman kita amalannya kecil. Itu loh. Jadi logikanya gitu. Yang amalan gede aja nggak dibales, apalagi cuman kecil. Nah, jadi kalau kita amalannya sudah kecil, ya jangan riak gitu loh. Nggak perlu ditunjuk-tunjukkan. Makanya saya akan berulang kali menyampaikan, ya, kalau bisa, kalau mau bikin status itu jangan yang menunjukkan kita itu melakukan amalan itu jangan gitu. Karena itu bahaya Pak. Bahaya. Bahayanya apa? Ya riak tadi. Orang kalau sudah menunjukkan, itu ada kemungkinan riak. Setan akan mudah menggoda dia. Tapi kalau Anda beramal, tidak ada yang tahu, setan menggoda susah. Gimana caranya? Susah. Tapi kalau Anda sudah upload, ya, saya pernah lihat beberapa status orang ya, lagi pengajian di foto. Lagi ngaji. Ngaji. Lagi ngaji. Adem banget nih ngaji hari ini. Ya, habis hujan adem. Nggak, pertanyaannya update itu tujuannya apa? Coba saya ingin nanya. Coba tujuannya apa? Tanya diri kita. Tujuannya apa? Wah, hari ini lagi di Raudhah kirim ceret. Di Madinah, cepret, ngapain? Ya Tuhan, kalau dipikir ya, mau ngasih tahu malaikat, malaikat udah tahu. Mau ngasih tahu Allah, Allah sudah lebih tahu. Mau dalam hati aja tahu kok. Terus ngapainnya nggak usah lapor. Nah, gitu. Jadi kalau bapak-bapak masih melakukan yang begini, mulai hari ini pulang dari ngaji ini hilangkan. Tapi jangan terus buat alasan juga kalau mau ibadah saya nggak mau, takut riak. Ya nggak bisa gitu. Ada orang gitu, dia jangan. Ada orang suruh adzan, takut riak. Adzan takut riak. Adzan memang harus adzan ya nggak apa-apa. Oh, riaknya apa? Kalau ada cerita-cerita juga nggak apa-apa.
Saya mau nyumbang takut riak, saya akhirnya nggak nyumbang. Alasan setan tuh pinternya di situ ya, luar biasa setan, masya Allah. Mau nyumbang, saya itu mau nyumbang sebenarnya 100.000 Pak, tapi takut riak. 1.000 aja lah, ikhlas saya. Alasan luar biasa. Jadi ada seorang ulama yang mengatakan gini, kalau orang mau beribadah, pengen dilihat orang, itu juga termasuk syirik. Terus kemudian dia nggak jadi beribadah karena nggak enak sama orang, itu juga termasuk syirik. Syirik kecil ini. Jadi kalau kita mau ibadah nggak enak sama orang, ada seorang ulama gini Pak, ini seorang ulama nih. Ulama kan berarti orang yang sudah berilmu, paham. Jadi orang ini kalau sholat selalu di depan Pak. Dia kebetulan bukan imam, tapi selalu di sop paling depan. Gini, belakangnya imam terus. Selalu begitu. Selalu begitu. Suatu saat, si ulama ini, dia karena ada keperluan, ada saudaranya yang meninggal, dia ngelayat ke tempatnya sana. Sehingga dia datang ke masjid itu terlambat. Sholatnya telat, Pak. Jadi akhirnya bukan di sini. Nah, di belakang situ. Terlambat. Ya tidak disebutkan terlambat 1 rakaat atau 2 rakaat, terlambat. Nah, ketika terlambat itu, hatinya terbersit. Ketika imam salam, dia teruskan berdiri. Ya kan? Nambah kekurangan. Hatinya begini, waduh, orang-orang liatin saya. Saya biasanya kan nggak pernah telat. Sekarang udah telat, nggak enak. Seperti itu hatinya. Setelah sholat, dia langsung mikir, saya berarti selama ini ibadah tidak ikhlas. Karena ketika saya terlambat, malunya kepada orang, bukan malu kepada Allah. Luar biasa. Ini satu contoh nih, saya kasih contoh begitu hatinya begitu menyadari, oh ya. Yang kedua, ini muridnya Imam Abu Hanifah. Dia itu sudah ngaji, dianggap sudah mampu, dia mengadakan pengajian, Pak. Jadi musola atau masjid inilah ya. Tiap habis subuh, pada subuh. Nah suatu saat dia datang ke gurunya, ketemu Abu Hanifah, ngobrol biasa. Ditanya sama gurunya, gimana kamu ngisi pengajian? Ya alhamdulillah sudah jalan. Terus gimana? Pasti pengajian itu bagaimana? Gitu. Si muridnya ini bilang apa? Dia bilang begini, kalau yang datang banyak, saya senang. Dia kadang-kadang sepi. Itu hati saya sedih. Terus Abu Hanifah bilang apa? Kamu umumkan minggu depan, pengajiannya libur dulu. Kamu ngaji lagi. Kamu masih belum ikhlas. Luar biasa. Jadi kalau misalnya contoh ulama tadi muridnya Abu Hanifah itu, dia ngaji yang datang banyak, senang. Itu wajar apa enggak sebetulnya? Sebagai manusia. Wajar. Begitu sepi, kok cuma sedikit yang datang ya? Hatinya merasa nggak enak. Itu secara manusiawi wajar, tapi itu secara ilmu keikhlasan nggak ikhlas, Pak. Kalau ikhlas itu mau datang mau berapapun, nggak ada urusan, Pak. Urusan saya adalah menyampaikan ilmu ini karena yang datang mau 5, mau 10, mau 15, menyampaikan ilmu pahalanya sama. Sama, Pak. Ada yang sempat nanya ke saya gini, Pak. Berapa kalau saya menyampaikan yang datang ribuan? Terus nanti yang ngikuti banyak kan pahala saya lebih besar. Benar nggak kira-kira pertanyaan itu? Jawabannya benar nggak kira-kira? Kalau misalnya ada yang ngomong, ini misalnya datang 20, dengan yang datang 100. Kalau yang mengamalkan banyak, itu kan pahala saya lebih besar. Benar atau salah? Betul. Betul jawaban itu. Yang dia sampaikan betul. Tapi ada satu hal, Pak. Ketika kita bicara sebagai orang yang menyampaikan, tugas kita kan menyampaikan. Ketika yang membuat orang ini mengamalkan, itu siapa? Oh. Yang datang 100 atau pasti yang mengamalkan pasti 10? Enggak. Belum tentu, Pak. Bisa jadi yang mengamalkan cuma 1, bisa jadi. Nabi pernah menyampaikan dalam hadis bahwa nanti di akhirat ada nabi atau rasul umatnya yang ikuti cuma berapa orang saja. Ada yang 3, ada yang 1, bahkan ada yang tidak punya pengikut. Cuma
Ada yang tidak punya pengikut. Pertanyaannya, apakah Nabi yang tadi nggak punya pengikut itu terus tidak dapat pahala? Dapat, dapat. Jadi masalah yang mengikuti berapa banyak itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita yang nyampaikan, yang ngajar ngaji itu adalah saya menyampaikan ini, saya sampaikan. Sudah. Nah inilah bagaimana menata hati. Jadi yang pertama ini nggak gampang ini Pak. Nggak gampang. Riya ini nggak gampang loh. Nggak gampang. Biasanya riya itu pengen dipuji oleh orang-orang di luar. Ya. Kalau sama lingkungan di rumah itu jarang. Ya, makanya kalau Anda pengen menghindari amalnya supaya tidak riya, kalau baca Quran, ya tersembunyi gitu. Kalau baca di masjid, apalagi pakai speaker, wah itu berat tuh. Bukannya saya mengatakan itu pasti riya, tidak. Tapi itu godaan untuk riya lebih besar dibandingkan Anda di rumah ngaji, nggak ada yang dengarkan, yang dengar cuma istrinya saja atau anaknya kebetulan lewat dengar gitu. Itu riyanya nggak ada, Pak. Ya kan? Nggak ada, mau riya dari mana? Riya itu biasanya di hadapan orang banyak gini ya. Nah satu nih ya, jadi pertama penyakit yang ada di dalam hati, yang ini termasuk syirik kecil adalah riya. Nah, terus bagaimana caranya ini? Nah, jadi kita harus paham Pak ya, kalau kita mau beramal, itu dari awal saat beramal sampai selesai ini harus dalam posisi ikhlas pada Allah. Ini memang tidak gampang ya. Ini tidak gampang, terus terang nggak gampang. Ada seorang ulama yang ditanya oleh muridnya, bagaimana menghilangkan riya seperti ini? Harus dilawan. Begitu timbul, enggak, saya ibadah hanya kepada Allah. Tidak, saya enggak ibadah kepada Allah. Karena ada orang yang dari awal sudah riya ada. Niat dari rumah, mau sholat itu udah niat. Nih, saya sholat nih, udah niat. Pengen dipuji dari rumah sudah ada. Tapi ada yang dia dari rumah nggak ada niat nih, nggak ada niat. Begitu sampai sini, yang biasa jadi imam kebetulan nggak datang, wah saya jadi imam nih. Nih jadi imam nih, bacaan saya bagus kan. Nah udah mulai riak. Dua, dia di awal dari rumah nggak ada niat, udah sampai sini tahu-tahu. Atau kadang-kadang sudah selesai, amal udah selesai, baru riaknya timbul. Ada yang begitu. Nah terus pertanyaannya, kalau orang melakukan riak seperti ini, kalau lihat hadis Nabi tadi, bukan hanya tidak dapat pahala, Pak, disiksa. Ini nggak main-main nih, disiksa. Jadi kita harus betul-betul menjaga. Jangan sampai niat ini keseluruhan kita itu riak. Jadi benar-benar ikhlas. Makanya saya pernah mencontohkan Jadi kalau pengajian terus dikasih snack, dikasih makan, itu bisa kadang membuat orang jadi ikhlasnya berkurang. Ya. Kok bisa Pak? Iya. Kalau misalnya pas dikasih ada yang nggak kebagian, waduh saya kok nggak kebagian, jadi nggak ikhlas. Padahal kalau ikhlas karena Allah mau dikasih mau tidak, nggak ada urusan. Betul kan? Ada contoh Pak, di tempat saya ngajinya dibagi Pak, masih kotak-kotak ini, snack dikotakin tapi kotakin. Dia nggak dikasih, ada dua orang di pojokan nggak dikasih, nggak kelihatan. Dia dongkol, terus nanya masa, masa saya ngaji nggak dikasih sama panitia? Terus saya tanya, situ ngaji niatnya dapat snack, apa dapat pahala? Ya awalnya dapat pahala, tapi karena nggak dikasih snack jadi emosi saya. Nah itu nggak ikhlas saya gitu. Itu jadi nggak ikhlas akhirnya. Ya kalau panitia kelewatan ya sudah ikhlas aja gitu. Kalau ada mau negur panitia nggak apa-apa, Mas, Pak, mohon maaf nih, ini sebenarnya dibagi semangat, saya belum dapat loh Pak. Boleh nggak ngomong itu? Boleh, itu haknya nggak apa-apa, nanya ngingetin. Tapi jangan berharap gara-gara itu seperti itu. Ya. Ini kelihatannya simpel ya Pak, simpel, tapi itu perlu hati yang benar-benar bersih. Benar-benar. Tanya diri kita masing-masing lah, sebenarnya kita sudah ikhlas atau belum?
Kalau ikhlas itu hanya berharap ridhonya Allah. Perilaku manusia tidak mempengaruhi dia sedikit pun. Mau dipuji tidak membuat dia semakin taat, dia dicela tidak membuat dia mundur, tidak. Sama saja. Jadi kalau kita pengen ngetes kita itu semangat itu karena ikhlas pada Allah atau karena manusia, ya tadi ngetesnya gitu Pak. Kalau saya jadi panitia pengajian, kok dipuji itu semangat, kok dicela, udahlah kalau gitu saya nggak mau lagi, itu nggak ikhlas Pak. Ada yang gitu kan, panitia nggak bener nih, udah besok saya nggak mau jadi lagi, nah itu berarti tidak ikhlas. Kalau ikhlas nggak ada urusan, mau dipuji, mau dicela, mau diapain, saya karena Allah. Jadi gitu. Udah, masuk isya Pak ya? Oh ya udah, sampai sini dulu. Ini kelihatannya gampang, simpel, tapi perlu tekad keras. Perlu semangat yang luar biasa untuk melakukan ini. Saya pesan sebelum saya tutup, lebih baik kita benar-benar ikhlas, mulai dari yang kecil-kecil dan konsisten kita lakukan. Mulai sekarang latihan. Pokoknya saya akan ikhlas karena Allah. Karena ibadah yang diterima adalah yang ikhlas. Segede apapun nggak akan ada gunanya. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.